Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abim Sulistyo Ramdan dengan NIM 23210006. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahan ajar dengan materi teks narasi. Ini merupakan sebuah proyek akhir untuk UAS di mata kuliah menulis bahan ajar dengan dosen pengampu Dr. Teti Sobari MPD. Apa sih teks narasi itu? Jadi, teks narasi merupakan teks yang menceritakan tentang peristiwa ataupun suatu kejadian dalam waktu tertentu. Adapun tujuan dari teks ini yaitu untuk menghibur, memberikan informasi, ataupun memberikan pengalaman kepada pembaca melalui cerita, baik itu yang nyata ataupun yang fiktif. Di dalam teks narasi biasanya terdapat tokoh, kemudian latar, baik itu tempat ataupun waktu, kemudian konflik, dan juga alur cerita. Dan biasanya di dalam alur cerita ini ada struktur kejadian secara runtut. Dan teks narasi biasanya digunakan di dalam novel, cerita pendek, biografi, autobiografi, dan juga pengalaman pribadi. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama itu berisi cerita ataupun kejadian. Ya, seperti yang sudah kita ketahui tadi, pengertian dari teks narasi tersendiri yaitu merupakan teks yang berisi tentang peristiwa ataupun kejadian. Jadi sudah pasti untuk teks narasi ini pasti teksnya itu berupa kejadian ataupun berupa cerita. Nah, kemudian selanjutnya ini ada tokoh ataupun penokohan. Perlu teman-teman ketahui bahwa tokoh dan juga penokohan itu dua hal yang berbeda. Tokoh itu pemain dari isi cerita tersebut, dan penokohan itu merupakan sifat ataupun watak dari dari tokoh yang diperankan di dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian yang selanjutnya memiliki alur, baik itu di awal, di tengah, ataupun di akhir. Ya, yang namanya cerita itu sudah pasti ada yang namanya alur. Karena jika tidak ada alur, kita akan bingung. Ini yang sebelah mana di awal, kemudian di tengah, dan juga di akhir. Dan pada teks narasi ini sudah pasti ada yang namanya alur. Selanjutnya itu ada mengandung konflik ataupun masalah. Ya, di dalam cerita ini sudah pasti begitu ya. Yang namanya konflik itu sudah pasti ada. Dan mungkin untuk di teks narasi ini bagaimana kita caranya kita untuk mengembangkan ataupun bagaimana kita untuk bisa membuat pembaca ini mengetahui bahwa bagian ini merupakan konflik dari cerita tersebut. Oke, ciri-ciri yang terakhir yaitu disusun secara kronologis ataupun berdasarkan urutan waktu. Tentu saja di cerita ini pasti ada yang namanya urutan waktu, dan tidak mungkin ketika kita membuat sebuah cerita waktunya itu ngasal dari pagi tiba-tiba ke malam. Tidak mungkin, karena memang di dalam cerita ini harus membuat si alur waktunya itu berurutan, sehingga nanti pembaca pun tidak akan bingung dengan cerita yang kita buat itu. Oke, yang selanjutnya ini ada unsur-unsur dari teks narasi. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan ide pokok dari sebuah cerita tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya tokoh ataupun penokohan. Biasanya tokoh ini sebuah pemeran di dalam cerita tersebut, dan penokohan merupakan sifat-sifat dari tokoh tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada alur, entah itu maju, mundur, dan juga campuran. Kemudian selanjutnya itu ada latar, baik itu tempat, waktu, dan juga suasana. Kemudian ada sudut pandang, baik itu orang pertama, kedua, dan juga ketiga. Dan yang terakhir itu amanat. Baik, lanjut ke struktur teks narasi. Yang pertama itu orientasi. Biasanya pada tahap orientasi ini merupakan pengenalan tokoh dan juga latar dari cerita tersebut. Baik itu mungkin dari segi waktu, tempat, dan juga suasana keadaan di dalam cerita tersebut. Nah, kemudian selanjutnya konflik. Nah, pada tahap ini merupakan tahap di mana munculnya permasalahan-permasalahan dari cerita tersebut. Dan kemudian lanjut ke tahap resolusi, di mana pada tahap ini merupakan tahap penyelesaian masalah ataupun penyelesaian konflik. Dan yang terakhir yaitu koda, di mana pada tahap ini merupakan penyampaian pesan moral dan juga amanat dari
dari cerita tersebut. Nah, kemudian ini ada contoh singkat dari bagian-bagian, yaitu resolusi, kemudian komplikasi, resolusi, dan juga koda. Untuk teman-teman yang mungkin belum paham tentang apa itu orientasi, apa itu resolusi, apa itu komplikasi, dan apa itu koda, mungkin teman-teman bisa untuk membaca ini terlebih dahulu, dan juga mungkin bisa dipahami terlebih dahulu langkah-langkah untuk cara menulis dari teks narasi tersebut. Oke, baik teman-teman, jadi itu merupakan materi dari teks narasi yang saya sampaikan, dan mungkin saya akan sedikit mengulas untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi intinya teks narasi ini merupakan suatu teks yang menceritakan tentang sebuah kejadian ataupun peristiwa berdasarkan waktu tertentu, dan juga teks narasi ini bertujuan untuk menghibur ataupun memberikan pengalaman terhadap pembaca. Dan kemudian inti dari teks narasi ini merupakan sebuah teks yang biasanya digunakan untuk novel, kemudian cerita pendek, autobiografi, biografi, dan juga mungkin untuk pengalaman pribadi. Di dalam teks narasi biasanya terdapat tokoh, latar, alur, konflik, dan juga penyelesaian masalah. Dan kemudian di struktur teks narasi yang pertama itu ada orientasi, di mana orientasi ini menjelaskan tentang tokoh dan juga latar dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua ada komplikasi, di mana komplikasi ini merupakan tahap munculnya permasalahan dari cerita tersebut. Kemudian setelah itu adalah yang namanya resolusi. Resolusi ini merupakan penyelesaian masalah ataupun konflik dari cerita tersebut. Dan yang terakhir itu adalah koda. Koda ini merupakan amanat ataupun wejangan dari isi-isi dari cerita tersebut. Oke, sampai di sini pastinya teman-teman sudah tahu ya bagaimana teks narasi itu. Entah itu dari pengertian, kemudian struktur, ciri-ciri, unsur, dan juga mungkin cara pembuatannya seperti apa. Pastinya teman-teman sudah tahu. Nah, maka dari itu saya akan sedikit memberikan soal untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin bagi teman-teman yang bisa berhasil menjawab pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah. Oke? Sampai jumpa.